Halo Sobat ATR, selamat datang kembali di ATR Channel. Keamanan maritim menjadi salah satu parameter keberhasilan negara kepulauan, seperti Indonesia. Sebagai salah satu negara kepulauan dan lokasi geografis di antara dua benua dua samudera menjadikan Indonesia jalur lalu lintas laut. Keamanan maritim merupakan salah satu parameter keberhasilan negara yang wilayahnya dikelilingi perairan luas. Hingga kini Indonesia terus berupaya meningkatkan pertahanan keamanan maritim. Selain melalui upaya diplomasi, persuasi, dan koersif, Indonesia juga memperkuat militer laut dari armada kapal perang maupun persenjataan. Indonesia sendiri juga memproduksi kapal perang yang tak kalah canggih dari negara lain. Pemerintah Indonesia, melalui sejumlah kebijakan, berupaya mewujudkan kekuatan pertahanan maritim yang memadai. Saat ini, produk kapal perang buatan Indonesia telah mengalami perkembangan secara signifikan. Namun sebelum pembahasannya dilanjut, alangkah baiknya jika kalian semua mendukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar channel ini semakin maju dan berkembang. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut ini daftar produk kapal perang buatan anak bangsa yang perkuat pertahanan keamanan maritim Indonesia. Tank Boat Antasena. Kemandirian industri pertahanan Indonesia terus unjuk gigi. Kali ini, dalam sejarah Indonesia mampu menciptakan kapal tank atau tank boat. Tank boat ini dikembangkan oleh konsorsium PT Pindad Persero. Tank kapal ini diklaim menjadi yang pertama di dunia. Berbeda dengan kapal laut, tank boat ini lebih difungsikan untuk operasi di rawa, laut, sungai dan pantai, rala suntai. Tank boat ini terbuat dari komposit dengan platform kapal catamaran, double hull. Dengan berbekal mesin diesel buatan MAN, tank boat tersebut mampu melaju hingga kecepatan 40 knots yang juga diklaim yang tercepat. Dilengkapi senjata utama RCWS kanon kaliber 30 mm dan dua senapan mesin 12,7 mm, tank boat siap menjaga kedaulatan dan mempertahankan wilayah perairan NKRI. Dalam perancangan desain, badan tank boat ditambahkan platform tempur dan memiliki daya jelajah 400 nautical mile (nm). Kendaraan tempur atas air buatan Pindad yang bekerja sama dengan PT Lundin ini perlahan mulai dikenal dunia pasca dipamerkan dalam Indo Defense 2016 lalu. Akhirnya, saat ini Mesir menjadi negara yang getol untuk menjajaki pembelian Antasena ini. Kapal cepat rudal KCR 60 meter. Kapal cepat rudal KCR 60 meter merupakan salah satu produk alutsista yang merupakan state of the art PT PAL Indonesia, di mana keseluruhan proses rancang bangun dilakukan oleh PT PAL Indonesia Persero. Saat ini PT PAL Indonesia Persero tengah membangun kapal kelima dan keenam dari batch 3 pengadaan KCR secara lengkap platform serta sistem sensor dan senjata. Kapal KCR 60 meter batch 3 memiliki panjang 60 meter, lebar 8,10 meter. Kapal tersebut mampu mengakomodasi kru sebanyak 55 orang. Kapal tersebut memiliki berat 500 ton dan dapat melaju dengan kecepatan maksimal 28 knot pada kondisi full load serta endurance 5 hari. Kapal tersebut memiliki jarak jelajah 2400 Newton pada kecepatan 20 knot. Fungsi utama kapal KCR adalah pengamanan wilayah maritim dan sangat relevan dengan karakteristik geografi Indonesia. Kapal KCR masuk dalam kategori Offshore Patrol Vessel, OPV, yang memiliki kemampuan manuver yang lincah, mampu bergerak secara cepat, serta dapat digunakan untuk melakukan pengejaran terhadap kapal asing yang melanggar wilayah teritorial. Dengan kecepatan, kelincahan dan daya jelajah yang dimiliki oleh kapal KCR 60 meter. Ditunjang dengan semakin baiknya strategi pengamanan wilayah maritim serta kuantitas kapal perang yang dimiliki TNI AL, maka kerugian negara yang diakibatkan oleh pelanggaran wilayah kapal asing semakin berkurang. Kapal selam KRI Alugoro 405.
KRI Alugoro 405 kapal selam buatan Indonesia hasil kolaborasi PT PAL Indonesia dengan mitra strategis asal Korea Selatan menjadi salah satu alutsista strategis TNI AL di bawah komando Satuan Kapal Selam Koarmada II. KRI Alugoro 405 merupakan kapal selam diesel elektrik, dan menjadi kapal selam pertama karya anak bangsa Indonesia, dengan spesifikasi panjang 61,3 meter dan berkecepatan 21 knot, yang mampu berlayar dengan kemampuan jelajah lebih dari 50 hari. Selain itu, KRI Alugoro 405 yang dibangun dengan metode Joint Section memiliki prestasi zero defect pada proses pembangunannya. Spesifikasi kapal selam Alugoro ini mempunyai panjang 61,3 meter dengan kecepatan 21 knot di bawah permukaan air dan mampu berlayar lebih dari 50 hari serta dapat menampung lebih dari 40 kru. Keberhasilan PT PAL dalam membuat KRI Alugoro 405 merupakan tonggak sejarah pertahanan yang menjadikan Indonesia sebagai negara di ASEAN yang mampu membuat serta melakukan overhaul kapal selam. Di samping itu, salah satu upaya pemerintah adalah melalui dukungan penyertaan modal negara PMN yang diberikan kepada PAL guna melengkapi infrastruktur fasilitas produksi untuk pembangunan dan maintenance, repair, dan overhaul MRO kapal selam. Kapal korvet KRI Bung Karno 369. KRI Bung Karno 369 adalah sebuah kapal perang korvet yang dibangun oleh PT Karimun Anugrah Sejati, Batam. KRI Bung Karno 369 memiliki panjang 73 meter, lebar 12 meter, dan tinggi 5 meter. Kapal ini memiliki bobot 650 ton, dengan anak buah kapal berjumlah 55 personel. Berjenis korvet, kapal ini memiliki kecepatan jelajah 22 knot dan kecepatan maksimal 24 knot. KRI Bung Karno 369 dipersenjatai dengan satu meriam Leonardo 40 mm, dua senapan mesin berat 20 mm, dan dua peluncur rudal darat ke udara atau surface to air missile SAM. Kapal ini juga dilengkapi torpedo dan sonar, serta dirancang mampu membawa helikopter Panther dan memiliki helidek yang mirip dengan korvet KRI Bung Tomo 357. KRI Bung Karno nantinya berfungsi sebagai kapal kepresidenan. Namun, kapal ini juga bisa digunakan untuk tempur jika dibutuhkan. Kapal perang kawal rudal. PT PAL Indonesia Persero membuat kapal jenis perusak kawal rudal PKR 105 meter atau Guide Missile Escort, frigate nomor 1 pesanan Kementerian Pertahanan Kemhan, melalui kerja sama produksi dengan Damen-Schelde Naval Shipbuilding DSNS Belanda. Kapal PKR Frigate No. 1 merupakan bagian dari dua unit kapal perang jenis tersebut yang dipesan Kemhan kepada DSNS, guna memperkuat alat utama sistem persenjataan alutsista di jajaran TNI AL. Kapal perang kawal rudal 105 meter, frigate, memiliki panjang 105 meter dengan lebar 14 meter. Kapal ini bisa melesat dengan kecepatan 28 knots. Saat beroperasi, PKR bisa membawa 120 kru kapal. Kapal perusak ini memiliki kemampuan perang antar permukaan. Dengan tembakan torpedo dan rudal, PKR bisa menenggelamkan kapal perang musuh. Kapal landing platform dock. Kapal perang Republik Indonesia bertipe landing platform dock yang pembuatannya dilakukan PT PAL memiliki kapasitas angkut total sebesar 344 personel. 3 unit helikopter jenis Mi-2 Bell 412 di dek serta 2 di hangar, 2 unit LCVP, 3 unit howitzer dan 21 tank menggunakan luas LPD 125 meter persegi. Kapal landing platform dock 125 meter kapal keempat ini dibuat secara spesifik buat mampu dipasang senjata 100 mm dan dilengkapi dengan ruang CC buat fire control system. Sistem kendali senjata yang memungkinkan kapal bisa melaksanakan self-defense dengan komunikasi ke kapal kombatan buat melindungi pendaratan pasukan serta kendaraan taktis dan tempur buat pengendalian pendaratan helikopter. Kapal landing platform dock ini diminati oleh negara Filipina dan Uni Emirat Arab.
PT PAL Indonesia telah menawarkan desain LPD kepada Kementerian Pertahanan UEA sejak 2020 sebagai tanggapan atas permintaan informasi (RFI) yang dirilis ke beberapa pembuat kapal internasional. Desain LPD dari PT PAL yang dipilih UEA merupakan varian 163 meter, yang artinya jauh lebih panjang dari versi yang dipesan oleh Angkatan Laut Filipina 123 meter. Nah pemirsa, itulah beberapa kapal perang buatan Indonesia yang tak kalah canggih dari negara lain. Cukup sekian ulasan pada video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.